Tambah dingin ini di Malang. Oh, jadi saya nih Ustadz nggak tahu Bandungnya atau memang tambah dingin. Saya teh jadi masuk angin Ustadz sekarang. Oh iya iya iya. Malang Malang hujan Ustadz. Tidak tidak. Nah iya, Hanya mendung aja dia beberapa bener. hari ini. Justru dia musim ini makin dingin ya Ustadz ya. Iya, kalau kemarau dingin memang. Makin kemarau makin dingin. Sama Bandung tuh juga sebenarnya makin kemarau makin dingin. Mas Adit? Ya, silakan Pak Kiai. Ini ada dua ya akunnya, Pak Iya Kiai. iya iya. Biar untuk bisa lihat aja. Oh iya, Lihat tampilan slide-nya. silakan Pak Kiai. Oke, Bang Deddy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Assalamualaikum Ustadz Alimin Mukhtar. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minggu ini kita ketemu lagi Ustadz Alimin Mukhtar. Beliau merupakan Direktur Pesantren Ar-Rahman Putri Hidayatullah Malang ya Ustadz ya. Ini berarti pesantren isinya akhwat semua Ustadz? Iya iya. Oh, sesuai namanya memang Ustadz ya. Oke, kembali minggu ini kita lanjutkan kajian Ustadz, kajian tentang kitab Mukhtasar Syu'abul Iman karangan Syekh Imam Ahmad Al-Baihaqi. Ya Ustadz ya. Insyaallah insyaallah. Dengan materi dengan tema memantapkan tawakal dan menata usaha atau kasab. Nah, mungkin nanti lebih luasnya penjelasan Ustadz tentang tawakal dan yang dimaksud dengan kasab itu seperti apa, ya kita akan simak bersama. Saya juga belum bisa menjelaskan secara gamblang dulu apa sih ini yang dimaksud dengan kajian kita pada malam hari ini. Mungkin biar lebih jelasnya, mari kita sama-sama dengarkan langsung kajian atau penyampaian tausiah dari Ustadz Alimin Mukhtar. Kepada Ustadz kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa sama-sama bersua kembali ya di forum ini untuk sama-sama melanjutkan kajian kita dan kita sampai pada topik yang berikutnya ya, melanjutkan kajian kita tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana seperti yang sudah kita paparkan di awal dulu itu, iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 4 pilar gitu ya, 4 pilar penguat. Nanti kita akan kaji bagian terakhir gitu ya. Kalau kita kan sudah bahas kemarin melalui 2 pertemuan terdahulu, 4 yang lain lagi, 4 pilar yang lain lagi. Mungkin bisa dibantu untuk bisa saya tampilkan slide. Halo.
Ya, coba dibantu untuk bisa ditampilkan slide nampaknya. Masih disable ini saya slide-nya. Oke. Jadi semuanya, ikhwani, ikhwati rahimakumullah semuanya, di kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang cabang-cabang iman ya. Monggo kita akan lanjutkan kembali bagian berikutnya dari cabang iman yang selanjutnya. Nah, lupa ini ya. Sebentar dari awal ya. Oke. Iman kepada Allah, kita sampai pada bagian ini adalah 4 pilar yang terakhir ya. Kalau kita yang sudah bahas kemarin, sebagaimana kita tahu bahwa iman itu memiliki 77 cabang, kemudian cabang 1 sampai ke 16 dan ditambah cabang 19 itu berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal lain ya yang berkaitan dengan akidah. Ini kita membahas masih di yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 4 ini ya. Ada 4 pilar penguatnya. Yang pertama adalah dengan mencintai Allah. Kemudian antara yang nomor 11 dan 12 ini adalah sepasang gitu ya, takut kepada Allah dan berharap kepada Allah, dan kita sudah bahas di ini ya, 2 pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita akan bahas bagian terakhir ini ya, yang berkaitan dengan bersandar atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mari kita segarkan kembali bahwa mengimani Allah ini adalah inti gitu ya, inti dari akidah kita. Tanpa adanya keimanan kepada Allah, maka semua ya cabang-cabang yang lain ini menjadi tidak berarti. Dan karena keimanan kepada Allah ini harus dikuatkan dengan 4 hal ini, tentu 4 hal ini ya, mulai dari mahabbah, khauf, roja, dan tawakal ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, apa yang dimaksudkan dengan tawakal ini ya? Tawakal ini kan sesuatu yang sangat urgen, sangat penting di dalam keimanan kita kepada Allah. Apa sih yang dimaksud dengan tawakal? Para ulama mendefinisikan ini di dalam kitab Mukhtasar Shu'abul Iman itu dijelaskan bahwa tawakal itu adalah tafwidul amri ilallahi ta'ala wa thiqatu bihi ma'ama qudira lahu minat tasabbut. Yang dimaksud tawakal itu adalah menyerahkan urusan kepada Allah Ta'ala dan percaya penuh kepadanya dengan disertai usaha untuk mewujudkan penyebab-penyebab yang telah ditentukan. Jadi mari kita cermati definisi ini. Bahwa yang dimaksud dengan tawakal kepada Allah itu adalah, pertama unsurnya adalah menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa apa yang kita hadapi itu tidak lepas dari rencana, tidak lepas dari ketentuan dan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kita harus paham, kita harus meyakini bahwa semua yang kita hadapi ini tidak akan lepas dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya. Yang kedua, wathiqatu bihi, percaya penuh kepada Allah. Kita harus percaya penuh bahwa apa yang ada di sisi Allah itu yang terbaik. Apa yang ada di sisi Allah itu yang terbaik. Jadi unsur yang pertama tadi adalah menyerahkan urusan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah percaya penuh bahwa ya apa yang ada di sisi Allah itu pasti yang terbaik. Dan yang ketiga adalah melakukan usaha, mewujudkan sebab-sebab yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kita melalui syariatnya. Mari kita lanjutkan begini ya. Ada seorang ulama, Sahal bin Abdullah At-Tustari, wafat tahun 283 Hijriah, beliau itu mengatakan begini ya. Tawakal itu adalah hal atau keadaan jiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan usaha adalah sunnah beliau. Nah, barang siapa yang berada dalam hal beliau, maka jangan sekali-kali meninggalkan sunnahnya. Di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa barang siapa yang mencela tawakal, maka dia mencela iman.
Dan barang siapa yang mencela usaha, maka dia telah mencela sunnah. Artinya begini ya, antara tawakal dengan usaha atau kasab ini sesuatu yang tidak bisa diambil separuh-separuh. Tidak bisa diambil hanya satu dengan meninggalkan yang lainnya. Bagi kita, ini orang-orang awam seperti kita ini, kita harus memantapkan hati kita ini dalam ketawakalan kepada Allah, meniru hal keadaan jiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat bersamaan kita tidak boleh meninggalkan sunnah beliau, yakni berusaha. Apa contohnya dalam kehidupan kita? Dalam kehidupan kita ini kita bisa bercermin kepada sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sirah Nabi atau secara hidup Rasulullah itu banyak sekali contoh. Salah satunya adalah misalnya ketika musuh-musuh itu datang kepada Rasulullah, hendak menyerbu, hendak menghancurkan kaum muslimin, para sahabat, Rasulullah itu ternyata tidak hanya diam saja, tapi beliau menyiapkan pasukan, beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya, kemudian mengatur strategi, bawa senjata dan pakai baju besinya, dan segala macam persiapan yang lain. Musuh datang, beliau lakukan persiapan, maksimal persiapan itu ya. Bahkan dalam satu riwayat ketika beliau hendak perang Uhud, itu baju besinya sampai double, 2. Beliau pakai helm besi juga, kemudian juga pakai baju besi sampai rangkap 2. Para sahabat ada yang kemudian juga naik kuda dan seterusnya. Beliau ketika perang Uhud misalnya meletakkan sejumlah orang di atas gunung, pasukan panah itu ya, sekian puluh orang dengan rencana dan strategi tertentu, dan beliau juga sebelum itu di saat bersamaan beliau itu berprasangka baik kepada Allah, berdoa kepada Allah, memasrahkan perihal apa yang terjadi kepada rencana yang sudah ditentukan oleh Allah terhadap diri beliau dan para sahabatnya. Jadi dua-duanya ini dilakukan oleh Rasulullah ya. Jadi beliau itu menyiapkan pasukannya, menyiapkan para sahabatnya, beliau mengatur strateginya, dan beliau berangkat ke medan perang. Di malam harinya dan bahkan sebelum berangkat itu beliau berdoa, beliau memotivasi para sahabat dengan menyatakan bahwa misalnya di dalam sebuah hadis dikatakan, jangan sekali-kali kalian ini berharap untuk ketemu musuh sebenarnya, kata Rasulullah. Tapi berharaplah kalian untuk selamat ya. Sallallahu alaihi, mintalah kepada Allah supaya selamat. Tapi beliau kemudian juga menyatakan bahwa ketahuilah bahwa surga itu ada di bawah bayangan pedang. Jadi di saat bersamaan beliau itu juga mengharapkan supaya para sahabat itu selamat. Tapi di saat yang bersamaan beliau juga sadar bahwa ada kemungkinan perang ini akan ada yang gugur. Maka beliau kemudian memotivasi mereka dengan mengatakan bahwa siapa saja yang gugur dalam perang ini akan mendapatkan surganya. Mari kita kembali ke depan lagi bahwa Rasulullah ini tidak cuma pasrah saja gitu ya, diam aja dan mengatakan misalnya begini dia, ya kalau Allah menghendaki kita selamat pasti kita selamat deh gitu ya. Ternyata enggak begitu. Rasulullah ternyata ya berdoa, ya pasrah kepada Allah, ya berangkat perang juga, nyiapin strategi, nyiapin senjata, menata pasukannya dan seterusnya. Jadi kalau kita bercermin kepada sirah Rasulullah SAW ini, maka kita tidak menjadi orang yang separuh-separuh ya, tapi lengkap ya. Seperti misalnya ini ada hadis Rasulullah SAW yang ya di sini sering juga dikutip terkait dengan tawakal ini ya. Bahwa beliau bersabda ya, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum, ya, pasti Allah akan beri kalian rezeki sebagaimana burung ya, yaghdu khimasan taghdu khimasan wa taruhu bitana. Ia pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Mari coba kita lihat begini ya, di hadis ini. Bentuk tawakal yang dijadikan contoh oleh Rasulullah ini adalah burung. Yang mana burung itu enggak menanam. Tapi coba kita perhatikan bahwa burung ini ternyata tidak diam di sarangnya. Tapi dia itu keluar dari sarangnya, terbang, mencari rezekinya.
dan dia melakukan sebentuk usaha yang ditentukan oleh Allah untuk jenisnya. Apa bentuk usaha yang ditentukan oleh Allah untuk jenis burung ini? Bentuk usahanya adalah ya dia terbang aja, cari. Gitu. Terbang mencari. Ya. Ketika sudah ketemu, dia ya sudah langsung gitu ya, bisa mengambilnya tanpa menanam. Nah, kita kalau kita ngambil dari sini, kita ini sebagai manusia ada sebentuk usaha yang ditentukan oleh Allah untuk kita, untuk jenis kita, untuk bangsa kita, yakni manusia. Misalnya begini, kalau kita lapar, sebentuk usaha yang ditetapkan oleh Allah untuk kita itu adalah ya makan, gitu ya. Nggak bisa langsung makanan itu langsung masuk ke perut kita, tapi kita harus mengambil dan menyuapkannya. Kalau nggak ada makanan, ya cari, gitu ya. Kalau makanannya belum matang, ya dimasak. Gitu. Ini adalah sesuatu yang memang untuk bangsa kita, manusia itu Allah tentukan, Allah tetapkan bentuk usahanya. Bentuk usahanya itu adalah kayak tadi itu ya. Ya kalau lapar makan, kalau haus minum, gitu ya. Dan berbagai macam hal ya. Kalau bodoh belajar, gitu ya. Kalau nggak punya uang ya kerja, gitu ya. Ini adalah bentuk usaha yang ditetapkan oleh Allah untuk kita. Kalau burung bentuk usahanya dia tidak ditetapkan oleh Allah untuk nanam, gitu. Itu di luar kemampuan bagi bangsa burung. Burung hanya ditetapkan oleh Allah untuk kemudian ya dia terbang dari sarangnya, kemudian Allah yang akan tentukan di mana rezeki bagi mereka itu ada. Nah, kalau kita bercermin dari sini sebagai seorang Muslim, ketika kita memiliki sesuatu harapan, memiliki satu keinginan, maka kita nggak boleh diem, gitu ya. Tapi kita harus mengupayakan. Upayanya bagaimana? Upayanya itu adalah upaya yang sebentuk upaya yang sesuai dengan ya yang ditentukan oleh Allah untuk kita. Nah, seperti saya jelaskan tadi, misalnya kalau bodoh, upaya apa yang ditentukan oleh Allah untuk kita? Bodoh itu bagi bangsa manusia upayanya adalah belajar supaya dia pinter, gitu ya. Kalau dia nggak lapar, bentuk upaya yang ditetapkan oleh Allah bagi bangsa manusia supaya laparnya hilang itu adalah makan. Kalau nggak ada yang dimakan, bentuk upaya yang ditetapkan oleh Allah untuk bangsa manusia itu adalah ya, kerja, cari, gitu ya. Jadi ini ada bentuk usaha yang ditetapkan oleh Allah untuk kita. Nah, contohnya misalnya begini, kalau dalam kehidupan kita yang sekarang itu kan sekarang lagi ini ya, apa namanya, wabah, ya, Insya Allah ya. Contohnya itu misalnya begini ya, kita itu pakai masker, cuci tangan, pakai disinfektan, kemudian mematuhi protokol-protokol kesehatan yang beragam itu ya, entah misalnya jaga jarak, gitu ya. Kalau habis melakukan sesuatu bepergian misalnya dari daerah yang rawan, melakukan karantina mandiri kah, atau mungkin juga misalnya melakukan rapid test. Ini berbagai macam hal protokol dan prosedur kesehatan yang ditetapkan, yang diilmui gitu ya oleh para ahlinya agar kita itu bisa selamat, agar kita bisa sehat, agar kita bisa aman. Ini semuanya adalah usaha untuk mewujudkan sebab, gitu ya. Tapi harus kita ingat bahwa tawakalnya tetap kepada Allah. Yakni hati kita ini tidak boleh lupa bahwa segala sesuatu itu Allah juga punya rencana, gitu ya. Allah ini punya ketetapan untuk makhluknya, untuk alam semesta ini tidak dibiarkan jalan begitu saja. Segala sesuatu nanti kalau terjadi, yang dipilihkan oleh Allah untuk kita adalah pasti yang terbaik dan paling tepat. Jangan sampai kita kemudian itu salah. Gitu ya. Salah itu misalnya begini ya, tawakalnya itu ya bersandarnya kepada masker, gitu ya, kepada protokol kesehatan, dan melupakan bahwa alam semesta ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah semuanya berada di tangan kita sendiri. Kalau sampai seperti itu, maka ini pasti akan berbahaya, gitu ya. Ini keliru, gitu ya. Karena tawakalnya ya, bersandarnya gitu, kepada protokol kesehatan, bersandarnya kepada masker, bersandarnya kepada vaksin misalnya ya. Nah, mestinya adalah nggak ke situ, gitu ya. Bersandarnya tetap kepada Allah, sehingga apa sih yang kemudian
menjadi hasil ya kalau kemudian sandarnya itu benar kepada Allah bukan kepada sebab ya. Jadi dalam hal ini begini ya, jangan sampai kita ini bersandarnya kepada sebab-sebab ya, kepada upaya kita gitu ya. Bersandarnya itu harus tetap kepada Allah. Upaya kita itu adalah bagian dari pemenuhan perintah Allah, bagian dari pelaksanaan syariat Allah yang ditetapkan oleh Allah kepada kita semuanya. Tawakalnya harus tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu gitu ya? Nah, supaya kita ini tidak lupa diri atau putus asa gitu ya. Jadi kan begini ya, hidup kita ini kan ya pasang surut ya. Nggak mungkin kita ini senang terus, nggak mungkin kita ini juga sedih terus. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Hadid ayat 22-23 ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, tidak pula yang menimpa pada diri kalian sendiri, kecuali itu sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakan. Min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Ini gampang bagi Allah. Artinya ya mudah bagi Allah untuk kemudian melaksanakan apa yang sudah Allah tetapkan itu. Kenapa kita diberitahu oleh Allah bahwa hal ini apa yang ada di alam semesta itu sudah ada dalam rencana Allah Subhanahu wa taala. Supaya kemudian ini ya dijelaskan hikmahnya likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu ma atakum. Ya, ini supaya kita ini enggak suka gampang berduka cita, putus asa terhadap apa yang terlewat, apa yang tidak berhasil gitu atau yang gagal kita dapatkan. Wa la tafrahu bima atakum. Tapi sebaliknya juga kita nggak menjadi terlalu berbangga diri, lupa diri terhadap apa yang berhasil, apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi hikmahnya kita ini bertawakal kepada Allah diantaranya adalah bahwa supaya kita ini kalau gagal gitu ya, kita tidak menjadi putus asa. Karena kita tahu bahwa Allah pasti punya rencana. Jadi kalau kita punya keinginan, kita sudah melakukan sesuatu kemudian gagal, karena tawakal kita, sandaran kita adalah tetap kepada Allah, bukan kepada usaha kita, maka kegagalan kita itu nggak akan menjatuhkan kita. Tapi kegagalan kita itu tetap kita maknai bahwa Allah pasti punya rencana terhadap apa yang dipilihkan untuk saya ini. Begitu juga ketika berhasil, apa yang kita usahakan itu kita tidak menjadi lupa diri. Gitu ya. Kita tidak menjadi sombong, kita tidak menjadi berbangga gitu ya, membanggakan diri. Tapi kita tetap sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan izinnya, memberikan ridhonya kepada saya untuk kemudian apa yang saya rencanakan adalah sesuai dengan yang Allah kehendaki untuk terjadi, untuk ditetapkan kepada alam semesta ini. Ya, sudah saya jelaskan tadi bahwa hidup kita ini nggak pernah lepas dari suka dan duka. Tawakal kita itu akan membawa kita untuk lebih rileks gitu ya, menyikapi pasang surut kehidupan kita. Hidup kita ini kan ya ada siang, ada malam gitu ya. Ada sakit, ada sehat, ada kaya, ada miskin, ada di atas, ada di bawah gitu ya. Kadang kita ini kehidupan kita lagi diberi oleh Allah kecukupan, kelengkapan banyak sekali. Di saat yang lain mungkin akan kita menghadapi situasi serba kurang gitu ya. Sedih, susah, duka cita, macam-macam gitu ya. Nah, pasang surut kehidupan itu sesuatu yang pasti kita hadapi. Nggak mungkin kita ini menghindarkan atau melepaskannya. Itu pasti gitu ya. Karena memang itulah yang menjadi sunnatullah kita ketika Allah menurunkan Nabi Adam dan kemudian kita sebagai keturunan beliau di alam semesta ini ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad, kata Allah ya. Kami sudah ciptakan manusia itu dalam kerja keras gitu ya. Maksudnya akan selalu bersusah payah bekerja keras. Nah, kerja keras kita itu kadang-kadang ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, kalau kita bertawakal, maka kita akan menjadi orang yang selalu sadar bahwa kejadian-kejadian di alam semesta ini sebenarnya terjadi
bukan atas apa ya? Bukan atas kehendak kita gitu ya. Nah, tapi Allah itu pasti punya rencana atas alam semesta ini termasuk diri kita ya. Sehingga kita ini kalau menghadapi pasang surut kehidupan yang macam-macam tadi dengan tawakal itu kita bisa menikmati perjalanannya gitu ya. Kita nikmati aja perjalanannya, kita ikuti instruksinya. Ibaratnya kalau kita lakukan perjalanan itu ya ada rambu-rambunya. Nah, jadi rambu-rambunya sedang ini situasinya misalnya jalan itu licin gitu ya. Rambu-rambunya mengatakan memperingatkan kita supaya kita berhati-hati. Nah, maka ikuti saja gitu ya. Misalnya kehidupan kita ini sedang dalam kondisi banyak duka cita. Apa rambu-rambu yang diberikan oleh Allah di situ? Sabar misalnya ya. Di saat sisi yang lain, di saat yang lain mungkin Allah sedang melewatkan perjalanan hidup kita pada situasi yang penuh dengan kelapangan, kemudahan. Apa rambu-rambunya di situ? Rambu-rambunya di situ adalah banyak bersyukur, gitu ya, berbagi, mengingat pemberian Allah SWT kepada kita. Jadi dalam segala situasi itu, ketika kemudian kita patuhi rambu-rambunya, kita nikmati perjalanannya, maka ya kita bisa mendapatkan rahmat Allah dan ridhonya itu ya. Jadi kita nggak menjadi orang yang gampang pusing dan bingung ya. Kita tidak menjadi orang yang gampang jatuh tumbang oleh pasang surut kehidupan yang pastinya ini bermacam-macam. Ya. Pertanyaannya adalah kalau Allah SWT itu pasti punya rencana terhadap kehidupan kita, gitu ya, apa kita boleh pasrah saja, gitu ya? Nah, kan tadi sudah dikatakan bahwa Allah sudah pasti punya rencana ya. Apa kita boleh pasrah saja? Nggak boleh, gitu ya. Kenapa kita nggak boleh, gitu ya? Jadi memang benar bahwa Allah itu punya rencana atas ciptaannya, tapi ada 3 alasannya. Kenapa kita nggak boleh pasrah aja, diam aja deh. Yang pertama adalah kita itu nggak dikasih tahu rencana Allah itu seperti apa. Takdir Allah itu tidak diberitahukan sama kita. Sehingga kita tidak bisa berdalih atas sesuatu yang tidak kita tahu. Gitu ya. Jadi kita ini nggak bisa berdalih atas sesuatu yang tidak kita tahu. Kita tidak bisa menggunakan sesuatu yang tidak kita ketahui sebagai alasan. Gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan gitu ya, kenapa kamu kan lapar, gitu ya, kamu kan sakit misalnya, kenapa nggak berobat gitu ya? Ya kalau Allah nakdirkan saya sembuh, pasti akan sembuh. Nah pertanyaannya begini, kalau ada orang beralasan seperti itu, apa kamu tahu takdir Allah bahwa kamu akan sembuh? Nah, gitu ya. Tidak, kita tidak diberitahu oleh Allah atas takdir kita. Itu tetap menjadi rahasia Allah SWT. Kita juga nggak dikasih tahu apakah kita akan sembuh atau tidak kalau sakit itu ya. Kita juga kalau dapat musibah, kita tidak dikasih tahu oleh Allah akan seperti apa, setingkat apa yang akan Dia timpakan kepada kita. Karena kita tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang tidak kita tahu nggak bisa dijadikan alasan. Gitu ya. Tidak tahu kok pakai alasan, gitu ya. Itu yang pertama ya. Kita tidak boleh pasrah juga karena alasan yang kedua. Karena Allah nyuruh kita mengejar apa yang baik bagi kita, dan dengan itu Allah kasih kita pahala, gitu ya. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW beliau menyatakan, ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz. Bersemangatlah kamu untuk mengejar meraih apa yang bermanfaat bagi kamu, yang baik bagi kamu, dan jangan loyo, jangan lemah, gitu ya. Jangan lembek, gitu ya. Tapi bersemangatlah, kerja keras untuk mencapai apa yang baik bagi kita, apa yang bermanfaat bagi kita. Wala ta'jaz, dan jangan wasta'in billah, kata Allah ya. Kata Rasulullah, minta tolong sama Allah, gitu ya. Kalau kita punya harapan, punya keinginan, menurut kita itu manfaat baik, gitu ya. Menurut ilmu yang kita tahu itu baik, manfaat bagi kita, kita kejar. Terus minta tolong kepada Allah, ya Allah, tolonglah saya untuk mendapatkan apa yang saya harapkan ini, gitu ya. Nah, dari usaha itulah Allah kemudian memberikan kepada kita balasan dan pahala, gitu ya. Dari usaha itu Allah memberi kita balasan dan pahala. Jadi itu artinya kalau kita nggak berusaha, kalau kita nggak melakukan kasab, gitu ya, berarti ya Allah
Tidak kasih kita pahala gitu kan. Pahala itu kan tergantung kepada amal ya. Makanya di dalam Al-Qur'an kita sering sekali melihat bahwa kata iman gitu ya, amanu itu sering disambung dengan wa amilus sholihat gitu ya. Beriman dan beramal. Karena iman dan amal soleh itu satu paket gitu ya. Karena iman dan amal soleh itu adalah satu paket, tidak merupakan sesuatu yang bisa dipisah sendiri-sendiri gitu ya. Jadi makanya oleh karena kalau kita ini dalam konteks ini ya, tawakal yang merupakan bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus diiringi dengan usaha untuk meraih apa yang kita harapkan. Karena di dalam Al-Qur'an sendiri sering diulangnya amanu wa amilus sholihat, beriman, beramal soleh, beriman, beramal soleh, beriman, beramal. Percaya bahwa Allah itu akan mengatur yang terbaik untuk kita dan kemudian kita berusaha. Nah, yang ketiga, yang terakhir, Allah itu nurunkan syariat agar kita mengikuti jalannya gitu ya, pada seluruh persoalan yang kita hadapi, sehingga usaha kita adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Jadi yang alasan yang ketiga itu adalah kenapa sih kita nggak boleh pasrah gitu. Nggak boleh hanya pokoknya diem aja deh gitu ya. Karena Allah itu menurunkan syariat kepada kita agar kita ikuti. Contohnya begini ya. Untuk apa sih Allah menurunkan syariat dagang yang namanya syariat? Kan kalau di dalam syariat Islam itu kan ada aturan tentang fikih muamalah gitu ya, bahwa dagang itu begini gitu ya. Untuk apa Allah turunkan syariat dagang itu kalau enggak kita disuruh berusaha dan menerapkannya. Jadi kalau kita mengatakan nggak perlu berusaha, ya tentu. Nah, kalau dalam Islam itu misalnya tidak ada tuntutan untuk kita berusaha, tentu nggak ada gunanya Allah turunkan syariat kan. Untuk apa di dalam fikih itu ya, di dalam Islam itu ada aturan tentang bagaimana kita berdagang itu harus jujur kah, bagaimana syarat rukunnya ada gitu ya. Karena memang kita itu disyariatkan untuk berusaha. Ya, jadi kita tidak cuma hanya pasrah saja. Jadi ketika Allah menurunkan syariat, itu sebagai satu isyarat, sebagai satu perintah secara tidak langsung agar kita yang menerapkan. Nah, salah satunya diantaranya kan begitu ya. Misalnya lagi kalau kita begini ya, orang kalau pengen punya keturunan, ya syariatnya itu nikah, gitu kan. Makanya Allah kemudian menurunkan yang namanya fikih tentang pernikahan, gitu ya. Siapa yang boleh dinikahi, siapa yang tidak. Nah, ketika orang itu misalnya pengen punya keturunan tapi tidak menjalankan syariatnya, nah disitulah kemudian ada, nah jadi ada karena syariat itu tentu kemudian berakibat ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Ketika seseorang itu kemudian menginginkan sesuatu hal, tapi kemudian tidak menuruti syariat Allah, nah disitulah kemudian ada yang namanya ketaatan, ada namanya maksiat gitu ya. Ada orang yang bermaksiat kepada Allah, karena usahanya tadi bertentangan dengan syariatnya, ada juga orang yang beramal solih karena usahanya itu ya sesuai dengan syariatnya. Jadi ini 3 hal ya, 3 hal bagi saya dan Anda semuanya supaya kita nggak salah mempersepsi tentang tawakal gitu ya, bahwa tawakal itu sebenarnya adalah satu paket gitu ya dengan usaha tadi. Setidaknya karena 3 hal ini ya. Jadi yang pertama adalah karena kita nggak dikasih tahu takdir kita seperti apa, maka kita nggak boleh hanya nyender gitu ya. Karena kita nggak tahu yang mana yang akan menjadi takdir kita. Yang kedua, karena kita disuruh oleh Allah untuk mencari yang terbaik untuk kita. Dan yang ketiga, karena Allah menurunkan syariat yang dari situ kemudian kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana benar, yang salah. Dan ketika kita mengikuti yang disyariatkan itu, kita mendapatkan pahala, kita menjadi orang yang disebut orang-orang yang bertakwa, gitu ya, orang yang solih. Sedangkan ketika kita melanggarnya, kita tidak mengikutinya, kita disebut sebagai orang yang bermaksiat, sebagai orang yang tidak solih, dan seterusnya itu. Nah, ikhwani semuanya, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, topik kita terkait dengan tawakal ini
Kalau saya kembali ke depan, itu terangkum dalam ini ya, kata-kata yang ini ya. Jadi di awal tadi sudah saya kutip bahwasannya tawakal itu adalah hal atau kondisi jiwa, keadaan jiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan usaha itu adalah sunnahnya. Maka siapa yang hatinya itu bertawakal, hatinya itu berada dalam kondisi seperti kondisi hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka badannya jangan sampai meninggalkan sunnahnya. Dua-duanya harus sama-sama jalan, gitu ya. Karena kalau dilanjutkan dalam riwayat yang lain ya, Sahal At-Tustari itu mengatakan siapa yang mencela tawakal, dia itu mencela iman. Karena kita sudah lihat tadi ya, bahwa tawakal kepada Allah itu adalah bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tawakal kita kepada Allah itu rusak, maka keimanan kepada Allah juga tidak sempurna. Makanya beliau menyatakan siapa yang mencela tawakal, dia mencela iman. Imannya bisa diragukan, gitu ya. Tapi kalau dia mencela orang yang berusaha, maka dia itu mencela sunnah. Jadi berusaha itu adalah sunnah Nabi, karena itu yang dicontohkan oleh beliau dalam berbagai macam hal ya. Ketika beliau ini menginginkan umatnya itu mendapatkan hidayah, maka beliau berdakwah, gitu ya. Nggak cuma diam aja, gitu ya. Nggak mengatakan ya, karena ada sebagian orang yang mengatakan begini ya, udahlah ini Islam itu pasti dimenangkan oleh Allah ya, kita sudah deh, kita ini gini-gini aja deh. Nanti kalau Allah mau memenangkan Islam pasti menang deh. Nggak gitu, gitu ya. Karena Rasulullah itu orang yang mulia saja, beliau itu ternyata susah payah beliau berdakwah. Susah payah beliau itu bahkan sampai berperang, terluka, sahabat-sahabatnya ada yang gugur, ya, macam-macam gitu ya. Jadi beliau mengupayakan dan hati beliau tidak pernah lepas dari bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya bahwa pilihan Allah pasti baik, pasti benar gitu. Pasti akan membawa kemaslahatan gitu ya. Nah, di saat bersamaan beliau juga tidak berhenti berusaha, beliau tidak berhenti untuk melakukan berbagai macam hal yang menurut akal ya, perhitungan manusia itu akan membawa kepada kebaikan dan keberhasilan. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan topik ini, bahwasanya kita ini sebagai seorang muslim, agar keimanan kita kepada Allah itu sempurna, ya, bagian yang terakhir ini adalah kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi bagian dari paketnya tawakal itu adalah berusaha, gitu ya. Jadi apa sambungannya itu? Kalau dari depan, gitu ya, begini ini. Jadi iman kepada Allah itu akan kokoh kalau 4 unsur yang ada ini ya, mencintai Allah itu akan mendorong kita untuk ya berkorban, mendorong kita untuk patuh kepada Allah dan seterusnya ya. Kemudian unsur yang kedua, iman kita kepada Allah itu juga akan kokoh kalau di situ ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah tapi nggak takut kepada Allah, maka orang ini gimana efeknya? Dia tidak akan segan bermaksiat karena dia nggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah iman kepada Allah itu akan menjadi kokoh kalau ada rasa harap atau rojak kepada Allah Subhanahu wa taala. Efeknya apa? Orang kalau nggak punya rasa harap ya rojak kepada Allah, orang ini akan mudah putus asa. Kalau melakukan suatu perbuatan dosa, dia misalnya tahu bahwa Allah itu murkanya sangat keras, tapi harapannya rojaknya kepada Allah kecil, ya dia akan menjadi putus asa ya, takut saja kepada Allah tapi tidak punya harapan kepada Allah. Nah, berharap kepada Allah tak akan mendorong kita untuk beramal saleh, mendorong kita untuk bertaubat kalau melakukan kesalahan, mendorong kepada kita untuk terus-menerus mendekat bertaqarrub kepada Allah. Yang terakhir yang sedikit kita bahas pada malam ini adalah bertawakal kepada Allah itu bagian yang terakhir yang akan mengokohkan iman kita kepada Allah. Efeknya apa tadi? Efeknya adalah bahwa tawakal kepada Allah itu akan membuat kita kuat untuk menghadapi pasang surut kehidupan ini.
karena kita tidak bersandar kepada upaya kita sendiri, tapi bersandar kepada pemberian, pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat bersamaan kita juga tidak menjadi orang yang pasif, orang yang cuma diam aja, tapi menjadi orang yang aktif, orang yang berusaha keras untuk mewujudkan apa yang kita harapkan sesuai yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang diperintahkan oleh Allah taala, dan dari situ kemudian dari amal kita, usaha kita, Allah memberikan kepada kita rahmatnya, memberikan kepada kita pahala, dan insya Allah semoga nanti juga akan memasukkan kita ke dalam surganya, gitu ya. Begitu yang mungkin bisa kita sampaikan di kesempatan malam ini, gitu. Kang Dedi dan semuanya, insya Allah kita bisa lanjutkan barangkali dengan sedikit dialog, barangkali ini masih cukup waktunya kayaknya ya. Baik. Jazakallah khair Ustaz. Wah, ini benar-benar melalui suatu proses juga nih Ustaz. Karena ini lagi mati lampu tadi, jadi sempat keluar. Saya sempat keluar masuk, habisin yang di laptop, dan alhamdulillah sekarang bisa bergabung karena baru nyala. Oke. Alhamdulillah. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya terkait dengan materi kita malam ini, terkait dengan tawakal. Jadi ya memang istilah ikhtiar itu juga pasti akan dibarengi dengan kondisi yang bertawakal ya Ustadz ya. Yeah. Salah satunya juga termasuk tadi ya Ustadz sudah mencontohkan dalam kondisi COVID pada saat ini. Bentuk tawakal kita kepada Allah juga merupakan salah satunya bentuknya, termasuk kita bertawakal terhadap penggunaan sistem pengamanan dalam hal ini misalnya masker, menjaga jarak, termasuk juga hidup sehat ya, dalam hal ini misalnya menjaga imunitas tubuh, itu juga salah satu bentuk dari tawakal kita kepada Allah ya. Bentuk usahanya kalau itu. Ya, bentuk usahanya gitu. Ya, kepada rekan-rekan dipersilakan jika ada yang ingin melakukan pertanyaan, bisa raise hand atau mau melalui media chat, dipersilakan. Iya. Ya, sambil nunggu barangkali ya. Saya tadi baru teringat ketika ini ya. Tadi ada apa namanya? Ikhtiar ya. Jadi Ya, kasab itu sebenarnya istilah lain juga dari ikhtiar ya. Jadi sama gitu. Jadi kalau ikhtiar itu kan berasal dari kata khair, artinya baik. Ya, kalau ikhtiar itu berarti memilih yang baik. Artinya begini. Jadi kalau orang itu menginginkan sesuatu, tapi usahanya atau itu tidak baik, tidak sesuai syarat, maka namanya bukan ikhtiar, gitu ya. Karena ikhtiar itu adalah memilih yang baik, yakni yang baik itu adalah baik menurut ukuran syariat Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Jadi kalau orang misalnya begini, tidak punya duit, kan ikhtiarnya adalah kerja. bekerja. Nah, tapi terus nyolong, nah, misalnya, itu kan juga upaya, gitu ya. Itu namanya bukan ikhtiar. Ya. Jadi nyolong itu bukan ikhtiar. Nah, karena apa? Karena yang namanya ikhtiar itu pasti adalah sesuatu yang baik ya, sesuatu yang sesuai dengan syariat. Kalau tidak sesuai dengan syariat ya namanya maksiat, bukan ikhtiar gitu ya. Nah, jadi sama ya, mungkin ikhtiar sama kasab gitu ya. Cuman kalau digunakan di dalam kitab yang kita kaji ini tidak pakai istilah ikhtiar, tapi pakai istilah kasab ya, istilah kasab ya, kasab usaha gitu ya. Usaha, tapi usaha yang sesuai dengan tuntunan syar'i gitu Ustaz ya. Iya. Nah, karena kalau berbicara usaha luas. Jadi ada juga usaha ya seperti tadi ya nyolong gitu kan. Tapi itu tidak sesuai dengan syar'i. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Mas Adit. Kiai, apakah seluruh perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk yang kita lakukan dengan tidak sengaja? Nah, tidak sengaja nih, bagaimana? Jadi kan apa namanya? Kalau di hadis itu ya, ada penjelasan kan begini gitu ya. Sesungguhnya Allah itu tajawaza an ummati. Sesungguhnya Allah itu mentolerir atau bisa memaafkan dari umatku dua ya, khata
Wanis ya, gitu ya. Jadi yang khoto itu nggak sengaja, nisyan lupa gitu ya. Jadi kalau sesuatu yang kita lakukan karena lupa atau karena nggak sengaja, sebenarnya itu adalah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi beneran lupa loh ya, bukan sesuatu yang misalnya kayak misalnya puasa gitu ya, terus pura-pura lupa makan gitu ya. Oh, Enggak. Jadi kalau sesuatu yang benar-benar lupa, ya tidak sengaja, itu tentu tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi harus kita ingat bahwa tidak ada sesuatu pun yang lewat dari catatan ya. Artinya itu pasti dicatat, hanya saja tidak diminta pertanggungjawaban dalam arti kita tidak di apa istilahnya itu ya. Tidak dihukum lah gitu ya. Tidak dihukum atas hal yang tidak sengaja tadi. Nah, begitu insya Allah. jadi Ustadz, kalau misalnya berbicara sengaja atau tidak sengaja, kan semua tetap dinilai sesuai dengan niatnya Ustadz ya. Berarti jika itu sesuatu itu sifatnya diniatkan, ini kan bicara tidak sengaja, berarti kan tidak sengaja melakukan, biasanya sih melakukan sebuah kesalahan tidak disengaja. Berarti bahasa lain memang tidak berniat untuk melakukan kesalahan itu. Kalau sebaliknya bagaimana Ustadz? Ada sesuatu yang kita lakukan, tetapi maksudnya kita secara dibilang tidak, karena itu berlalu begitu saja, melakukan sesuatu yang ternyata itu bisa membawa kebaikan buat orang lain, apakah itu bisa jadi sebuah catatan pahala atau tidak, Ustaz? Iya, ini kaitannya dengan niat ya. Iya. Kalau kaitannya dengan niat, jadi kan begini ya. Kalau di hadis Rasulullah kan menyatakan innamal a'malu binniyat ya. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa ya. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan. Yang pertama harus kita ingat begini ya. Kenapa sih pentingnya niat itu ya? Yang pertama untuk membedakan antara sesuatu yang sifatnya itu hanya adat kebiasaan dengan sesuatu yang memang memiliki nilai ibadah. Nah, jadi itulah pentingnya, makanya kita ini selalu berniat. Saya contohkan begini ya, kita ini tiap hari kan pakai sandal, sering ya pakai sandal. Tapi pakai sandal itu bisa menjadi sesuatu yang ternyata punya nilai lebih ketika diniatkan begini misalnya ya, saya mau pakai sandal, saya dahulukan kaki kanan dulu, kemudian kaki kiri karena saya mau mencontoh cara Nabi pakai sandal. Cara pakai sandal begini ini sudah akan berbeda dengan misalnya adalah pakai sandal lah, kenapa? Biar nggak kotor. Gitu. Ini lain ya. Makanya inilah pentingnya kita punya supaya amal perbuatan kita itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah amal ibadah. Kalau enggak ya, kalau itu bernilai ibadah, kalau enggak ya tentu akan sebagai perbuatan biasa saja, perbuatan biasa saja. Kayak makan, kenapa kok makan itu penting diniati gitu ya? Karena begini, orang kafir itu kan makan juga, gitu ya. Seandainya hanya makan saja itu dikasih pahala, mestinya orang kafir juga dapat. Jadi niat makan kita apa? Nah ini ya masalahnya kan, gitu ya. Kalau hanya kerja saja itu dapat pahala, ya orang kafir juga kerja kan, mereka juga cari duit. Nah, jadi yang membedain kita dari yang selain itu adalah ketika ada niat karena Allah, ada niat taat kepada Allah di dalam apa yang kita lakukan itu, gitu ya. Jadi meskipun mungkin hanya dianggap ya hanya hal yang sambil lalu aja, gitu ya. Jadi sebaiknya memang kalau dalam hal ini memang harus kita itu menyengaja untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang hanya ya apa namanya ya lewat aja. Allah alam ya. Jadi ini barangkali yang mungkin itu ya. Tapi kalau dalam konteks yang lebih luas barangkali ya ada amal-amal yang mungkin juga ada beda antara tidak disengaja dengan sesuatu yang kita lupakan. Jadi sesuatu yang kita lakukan contohnya begini, kita ini memberikan pemberian kepada seseorang, kita anggap
Jadi kita akan macam sedekah ya kepada seseorang, kita anggap sedekah itu terlalu kecil lah gitu ya, sehingga kita ini nggak pernah nginget-nginget. Nah, ternyata orang itu memang sedang butuhnya waktu itu ya, mungkin kita kasih cuma 10.000, dia memang lagi butuh uang untuk beli makan gitu ya. Kilo lapar banget, udah 2 hari nggak makan misalnya, kita cuma kasih uang 10.000. Tapi ternyata bagi dia sangat berarti, bagi dia sangat penting. Nah, kita lupa, sudah melupakan itu ya, nggak inget-inget lagi ya. Nah, ini akan berbeda ya. Sesuatu yang dilupakan itu tentu akan berbeda dengan yang tidak diniatkan gitu ya. Jadi bisa jadi pemberian kita, sedekah kita itu sudah nggak kita ingat-ingat, tapi kita harus tahu bahwa malaikat Allah juga pasti akan mencatat dan membalas perbuatan kita itu ya. Allah alam mungkin seperti itu ya. Ini masih nyambung pertanyaan yang tadi, Ustaz. Jadi jika dalam keadaan terpaksa, itu bagaimana? Jadi contohnya ini laparnya seseorang mengharuskan untuk mencuri. Nah, sedangkan untuk kondisi mencuri juga, kalau mau berbicara kebaikan, bagaimana kalau orang yang dicuri itu kan terzolimi gitu kan berarti ya bicaranya. Ya. Jadi gimana kalau orang itu dalam keadaan terpaksa gitu ya, lapar terus nyolong. Jadi begini ya, itu memang tampaknya harus kita lihat dari banyak perspektif ya, tidak hanya dari sisi saja. Yang pertama begini ya, perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa itu pada dasarnya ini tidak langsung ke masalah mencuri dulu ya. Jadi hukum perbuatan yang dilakukan karena terpaksa. Yang namanya terpaksa itu dalam ukuran syariat itu ada ukurannya gitu ya. Jadi tidak setiap hal yang kemudian kita katakan terpaksa itu kemudian dikatakan atau sah dianggap sebagai hal yang terpaksa. Jadi nggak bisa setiap hal yang menurut kita dianggap terpaksa itu dianggap terpaksa. Kecuali kalau kemudian memenuhi ukuran syariat. Ukuran syariatnya misalnya begini ya. Kalau dia itu nggak ambil makanan itu, dia mati. Gitu ya. Misalnya kan begini ya. Kenapa sih orang itu kalau sudah dalam kondisi lapar dibolehkan untuk makan yang haram? Misalnya memakan babi. Kenapa kondisi itu? Apa yang dimaksud dengan terpaksa di situ? Satu, jika dia nggak makan, dia mati. Yang kedua, nggak ada makanan lain selain itu. Nah, gitu ya. Nah, baru dalam kondisi itu sah disebut dia terpaksa. Nah, jadi dalam kaitan yang masalah dikatakan begini tadi ya, nyolong karena lapar. Apa memang kalau dia nggak ngambil itu dia mati? Nah, gitu ya. Kalau hanya kemudian lapar saja dan dia masih itu sebetulnya enggak ya. Jadi kalau dalam ukuran itu terpaksa itu ada namanya bobitnya ya, ada standar, ada ukurannya. Tidak setiap hal yang kita anggap sebagai terpaksa itu bisa dinyatakan sebagai terpaksa, kecuali jika di dalam hal itu memenuhi ukuran-ukuran syariat. Ya. Di nggak bisa hanya kita mereka-reka ya terpaksa. Nah, gitu ya pertama ya. Kemudian yang kedua, kalau memang betul-betul terpaksa gitu ya, yang seperti tadi itu ya itu akhirnya kemudian termasuk hal yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Contohnya kan kalau di dalam fikih ada istilahnya ad-darurat tubihul mahdzurat ya. Hal-hal darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Kondisi darurat itu membolehkan melakukan hal yang dilarang. Contohnya begini ya, di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah terjadi kelaparan dahsyat. Paceklik yang sampai kelaparan dahsyat luar biasa. Di tahun itu Khalifah Umar itu kemudian ketika itu kan ada orang yang mencuri. Nah, ketika mencuri itu oleh Khalifah Umar tidak diterapkan hukum potong tangan. Kenapa? Karena waktu itu memang ya kebanyakan orang itu Yesus terpaksa ngambil. Kenapa? Karena dalam kondisi memang sudah sangat amat parahnya gitu ya. Nah, jadi dalam kondisi seperti itulah baru kemudian ini yang namanya terpaksa itu bisa diakui gitu ya.
Kalau hanya direka-reka ya enggak lah, gitu ya. Terpaksa Ustadz, ya terpaksa apa? Gitu. Hanya reka-reka. Memang ditimbang secara syariat ya. Itulah makanya pentingnya kita juga belajar tentang apa sih yang dimaksud terpaksa supaya kita enggak hanya mereka-reka menganggap itu terpaksa padahal sebenarnya enggak, gitu ya. Jadi harus dipahami bagaimana syariat itu menerapkan sesuatu itu terpaksa ataukah tidak ya. Begitu insya Allah. Ya, tafadhol Ustaz. Jadi memang tergantung kondisi lagi ya Ustaz ya. Tergantung kondisi. Ini ada pertanyaan yang kedua Ustaz dari Ibu Eka Diah. Ustadz, bagaimana supaya selalu konsisten ibadah? Gimana supaya konsisten ibadah, gitu ya? Istiqomah gitu ya bahasa sekarang ya Ustadz ya. Ibadah, ya. Itu kembali sebenarnya kalau dalam kajian kita di ini tentang cabang-cabang iman, kembali ke agak di awal ya, agak di depan, yakni bahwa ada yang namanya kan mahabbah ya. Keimanan kepada Allah itu unsurnya kan tadi penguatnya kan ada 4 tadi ya. Jadi cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 ini masing-masing sebenarnya punya efek ya yang berbeda terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berkaitan dengan semangat ibadah, konsisten ibadah itu yang mana? Yang pertama, yang paling kaitannya adalah roja, ya, berharap kepada Allah. Ya. Jadi ketika di hati kita itu kuat pengharapan kita kepada rahmat Allah, kuat pengharapan kita kepada karunia Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bersemangat terdorong untuk beribadah. Makanya para ulama mengatakan begini, di antara benernya tanda orang itu berharap kepada Allah adalah bagusnya ibadahnya. Jadi orang itu kalau ibadahnya baik, maka itu bisa menjadi ciri tanda bahwa orang itu rojaknya, harapannya kepada Allah benar. Nah, gitu ya. Kalau orang ibadahnya nggak bagus, berarti keliru di dalam berharapnya kepada Allah. Karena apa? Karena berharap kepada Allah itu nggak bisa hanya dengan angan-angan. Itu harus ditunjukkan dengan kesungguhan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, agar kita konsisten beribadah kepada Allah itu kita harus paham tentang apa sih yang bisa kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita harus banyak-banyak misalnya membaca tentang apa sih yang Allah berikan kepada kita kalau kita melakukan ini dan itu gitu ya. Itu akan menumbuhkan di dalam hati kita harapan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kan Allah menyatakan barang siapa yang mengerjakan ya berangkat dari rumahnya gitu ya. Jadi kalau mendengar azan kemudian dia membaguskan wudunya terus berangkat ke masjid, maka kata Rasulullah SAW menyatakan bahwa setiap langkahnya itu akan menghapuskan dosa dan menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selama dia di masjid maka dia dianggap selalu dalam kondisi salat sampai dia pulang. Nah, gitu ya. Jadi ini kalau kita kemudian tahu begitu, maka semangat gitu ya. Ibaratnya kan begini ya. Antum, kita semuanya tuh kalau misalnya dibilangin gitu ya. Udah sana, kamu pergi ke satu tempat gitu. Katakan ya, kamu pergi ke pos kampling sana. Misalnya gitu ya. Di sana ada apa gitu ya. Kalau cuma di sana tuh, ya di sana ada orang lagi main gaple ya. Gak mengharap itu. Kenapa? Nggak suka main gaple kok gitu ya. Tapi coba kalau dibilang, coba sana pergi ke balai kota. Ada apa sana? Ada pembagian THR. Wah, gitu. Semua warga kota Bandung yang punya KTP asli Bandung langsung dapat masing-masing, nggak usah pakai syarat macam-macam, pokoknya nunjukin KTP langsung dapat 10 juta. Berangkat nggak kira-kira Kang Deddy? Berangkat Pak. Kenapa? Berangkat. Karena ada harapan gitu ya. Nah, gitu ya. Kenapa kita nggak berangkat beribadah kepada Allah? Karena nggak ada harapan. Jadi kalau kita itu harapannya kepada Allah kurang, maka ibadahnya juga lemes, gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah harapannya. Yang kedua itu cinta ya. Nah, jadi cinta itu akan mendorong orang untuk berkorban dan patuh, gitu ya. Nah, kita aja lah kalau cinta sama mobil itu ya
patuh sama mobil. Mobilnya waktunya dicuci gitu ya. Kalau seorang suami cinta sama istri, ya patuh sama istrinya, gitu. Jemput kan, berangkat kita. Badai pun dilalui, Pak ya. Begitulah yang terjadi. Nah, jadi yang kedua itu memang supaya ibadah kita itu kuat, memang harus kita tumbuhkan cinta Rasa cinta. kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Orang yang nggak cinta sama Allah itu nggak apa ya? Ya sama kayak kita ini nggak cinta. Kalau ada orang nggak cinta sama anaknya, itu ya nggak apa ya? Nggak semangat untuk bawain oleh-oleh misalnya gitu. Coba kalau kita ini bepergian gitu ya, kenapa sih ada orang yang sampai dibela-belain bawa ya banyak loh begitu ya sampai kalau misalnya orang haji itu kan saking cintanya kepada siapa yang di kampung halaman itu kan dibawa dibela-belain bawa sampai kopernya dikosongin dari diisiin berbagai macam oleh-oleh gitu ya. Cinta itu akan mendorong perbuatan. Nah, jadi kalau kita cinta kepada Allah, karena Allah itu sebenarnya nggak butuh kepada kepada materi, tapi butuh yang dimintakan Allah minta kita ini taat ya, iya. Maka kecintaan kita kepada Allah akan mendorong kita untuk taat kepada Allah, semangat ibadah kepada Allah. Jadi kalau hubungannya sebenarnya ada faktor-faktor lain, tapi karena topik kita adalah beriman kepada Allah, supaya kita semangat, gitu ya, istiqomah, konsisten, paling tidak 2 itu tadi ya. Jadi tumbuhkan harapan kepada Allah, tumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana caranya menumbuhkan harapan? Nah, mari kita baca, gitu ya, kita pelajari apa sih yang Allah berikan kepada kita kalau kita melakukan ibadah-ibadah. Apa yang Allah berikan kalau kita melakukan amal-amal soleh. Insya Allah itu akan tumbuh harapan. Sebagaimana saya contohkan tadi, kalau kita tahu, kita diberitahu bahwa siapa yang pergi ke balai kota bawa KTP sampai dapat 10 juta. Wah, karena ada harapan, maka kita berangkat. Nah, tapi kalau tidak ada harapan gitu ya, siapa berangkat ke pos kampling, ngapain di sana? Nggak ada harapan. Ya males juga, ngapain di sana? Udah enak di sini aja tidur hangat. Allah alamnya, insya Allah yang bisa saya jawab seperti itu. Nah, begitu. Alhamdulillah telah terjawab banyak sekali yang yang bisa kita simak tadi dari Ustadz. Tadi termasuk masalah istiqomah dalam beribadah ya Ustadz. Artinya memang harus menumbuhkan rasa harap dan cinta kita kepada Allah. Karena dengan begitu membuat keyakinan kita makin kuat gitu Ustadz ya. Iya. Ya. Rekan-rekan dipersilahkan jika masih ada pertanyaan. Masih ada kesempatan, waktu kita masih cukup panjang sekitar 20 menit. Sambil kita menunggu ya Ustadz. Ini nampaknya malam ini banyak yang tidak stabil nih jaringan Ustadz. Iya, kayaknya pas saya lihat ada yang keluar masuk ini. Iya. Iya. Oke, baik. Iya. Persilahkan rekan-rekan jika ada yang ingin raise hand. Iya. Oke, kalau nggak ada, mungkin saya mau tambahin sedikit lagi ya. Silakan Ustadz, sambil kita menunggu. Ya, sambil kita lanjutin. Jadi kalau ini kaitannya sebenarnya ke ini kan lagi kita juga menghadapi yang namanya musibah ini ya. Jadi pandemi COVID ini ya. Kita perlu mengevaluasi betul gitu ya. Dalam kondisi ini tawakal kita itu jangan sampai keliru gitu ya. Seperti saya ingatkan ya, kita ingatkan di awal tadi, jangan sampai kita keliru justru kita ini berpasrah dirinya itu kepada protokol kesehatan gitu ya. Karena bagaimanapun juga nanti kita khawatir jangan-jangan iman kita itu ternodai gitu ya, terlukai gitu iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana harusnya kita ini adalah pasrah ya, bertawakal kepada Allah, ternyata malah pasrah kepada masker, pasrah kepada vaksin ya, pasrah kepada disinfektan dan seterusnya itu ya.
Jadi ini sebenarnya kalau ada seorang teman saya, seorang ustadz menceritakan begini ya, wabah ini sebenarnya bukan cuman ujian bagi kita dari sisi untuk kita bersabar gitu ya, tapi juga ujian iman, ujian akidah gitu. Karena kalau kita sampai keliru menempatkan, nanti kita juga akan ya dalam kondisi yang memang iman kita jadinya terluka gitu ya, iman kita ini jadi ternodai ya, yakni ternyata kita ini lebih percaya kepada yang namanya protokol kesehatan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maksud saya, yuk kita tempatkan sesuai dengan tempatnya ya. Namanya protokol kesehatan itu adalah usaha gitu ya. Tapi tawakalnya juga jangan sampai lupa gitu ya. Jangan sampai hilang gitu ya. Jangan sampai hilang. Jangan sampai di hati kita itu tidak muncul Allahnya gitu loh. Nah, gitu ya. Jangan sampai ketika kita pakai masker, pakai protokol kesehatan itu Allahnya seolah hilang gitu ya. Seolah kita udah merasa aman, kalau sudah pakai protokol kesehatan pasti aman gitu ya. Enggak gitu gitu ya. Atau sebaliknya gitu ya. Kalau enggak ini yang membuat kita itu adalah jadi kita pasti kena dengan sendirinya gitu enggak gitu ya. Jadi mohon di hati-hati gitu ya. Jangan sampai perasaan kita itu keliru gitu ya. Tapi harus benar-benar tetap kita ingat selama kita menjalankan protokol-protokol dan usaha itu Allahnya jangan sampai hilang gitu ya. Allahnya tetap harus kita genggam gitu ya. Harus tetap di hati kita bahwasannya semua ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan lepas gitu ya. Baik, gitu ya. Dari saya mungkin begitu. Kayaknya ada pertanyaan lagi itu ya. Iya, ya Ustaz. Dari Sinta, Ustaz, apakah tawakal itu perkara hati saja? Bagaimana memastikan kita telah mantap bertawakal? Iya. Jadi apa tawakal itu perkara hati? Jadi begini ya, kalau di dalam pernyataan seperti Sahal bin Abdullah atau tadi, memang tawakal itu adalah hal ya. Hal itu istilahnya adalah keadaan jiwa ya. Jadi, tawakal itu keadaan jiwa seseorang gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tawakal itu adalah perkara hati. Terus pertanyaannya gimana kita bisa memastikan gitu ya bahwa kita ini sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sebenarnya kalau pertanyaannya gimana caranya kita memastikan bahwa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang tahu kita sendiri gitu ya. Yang tahu adalah kita sendiri. Apakah dalam hal ini ketika kita ini misalnya udah melakukan usaha gitu ya. Udah melakukan suatu usaha, sebenarnya yang kita percaya menentukan berhasil atau gagal itu yang mana? Apakah usaha kita atau Allah Subhanahu wa taala? Kalau yang kita anggap yang menentukan itu adalah usaha, nah jangan-jangan kita memang sudah tawakalnya sudah keliru gitu ya. Jadi apapun kondisinya, kita harus tetap merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hadir gitu ya dalam kehidupan kita ini, menata gitu ya. Kan kalau di dalam Allah disebut ya kullu yaumin huwa fi sya'ni, setiap saat itu Allah dalam satu kesibukannya. Allah yang mengatur alam semesta ini, tidak membiarkannya saja. Jadi kalau saya bilang ya ini memang sesuatu yang gampang-gampang susah, gitu ya. Gampang-gampang susah. Saya baca di banyak literatur, gitu ya. Perkara tawakal ini salah satu perkara yang memang menjadi kesibukan para ahli tauhid, para ulama, orang-orang ahli ibadah untuk meyakinkan, menata diri mereka sendiri supaya pas tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus menjadi kesibukan kita juga ya, kita untuk menata, menempatkan diri kita bahwa saya ini sebenarnya dalam kondisi gimana gitu ya. Apakah saya ini lebih percaya kepada usaha saya atau lebih percaya kepada
rencana Allah. Gitu ya. Nanti kita bisa mengukur kalau yang lebih kuat itu adalah percaya kepada rencana Allah, berarti memang kita sudah tepat. Tapi kalau kita ternyata masih lebih percaya kepada usaha, lebih percaya kepada upaya-upaya ikhtiar-ikhtiar tadi, berarti belum nyampe ke situ ya. Mungkin begitu ya dari saya. Wallahu a'lam. Halo? Ustadz, kembali yang Ustadz ceritakan tadi terkait dengan kondisi pada saat ini COVID, Ustadz. Jadi saya juga ngalamin gitu. Di dalam satu kondisi ada beberapa komunitas, terutama komunitas masjid ya Ustadz. Biasanya tawakalnya atau pasrahnya itu tinggi Ustadz. Iya, sampai memang dalam kondisi ada beberapa celotehan ya obrolan. Nah, insya Allah mah kami yakin gitu bahwa selama bisa tetap berjamaah, artinya kan jamaah yang ada di masjid ini mah insya Allah sehat semua gitu. Nah, tapi satu sisi ya itu Ustaz, agak menyampingkan dari protokol yang saya perhatikan gitu. Nah, dalam kondisi gini kita kan khawatir juga Ustaz ya. Contohnya ya memang kebiasaan memang kita itu seperti bersalaman antar jamaah, habis itu terkait dengan menjaga jarak, yaitu akhirnya dikesampingkan gitu. Nah, bagaimana dengan kondisi yang kalau Ustadz sendiri melihatnya bagaimana gitu? Kan yang justru kalau yang terbaik itu tetap bertawakal kepada Allah, tapi ikhtiar kita dengan menjaga protokol itu tetap ditegakkan, bukan begitu ya Ustadz seharusnya? Ya. Jadi kalau kita bercermin kepada sirah Nabi kan begitu ya. Jadi Rasulullah itu ini contoh yang paling kelihatan kan ketika perang itu bukan cuman beliau kemudian nanti misalnya begini ya, nanti kalau Allah mau ngalahin musuh ya pasti Allah akan kalahin lah gitu ya. Kirim malaikat Jibril atau malaikat apa untuk ngantemin mereka. Ternyata nggak gitu gitu ya. Rasulullah ini ternyata nyiapin senjatanya, ngatur pasukannya, pakai baju besi dan segala macam gitu ya, disiapkan. Artinya secara nyata beliau itu mengupayakan supaya apa yang beliau harapkan yakni kemenangan itu terwujud. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita kembali kepada pertanyaan tadi, hati kita itu mengatakan kalau kaitannya dengan COVID tadi ya, kaitannya dengan ini, ya nanti Allah tetaplah akan lindungi kita. Pertanyaannya begini, apa hal yang kelihatan yang menunjukkan bahwa Anda ini pantas untuk mendapatkan apa yang sampean harapkan? Nah, gitu ya. Jadi seperti Nabi itu kan kelihatan tadi ya. Nabi itu ketika beliau mengharapkan menang, beliau melakukan upaya yang kemudian membuat beliau itu layak untuk mendapatkan pemberian Allah berupa kemenangan. Nah, sekarang kita ini mengharapkan selamat. Nah, pertanyaannya begini, apa perbuatan sampean sudah layak untuk dikasih, gitu ya? Dikasih apa namanya tadi selamat, gitu ya. Nah, jadi kalau orang itu sekeliru anunya, nanti jangan-jangan dia terus begini ya. Salah begini, kalau kaitannya dengan tadi, kita ini kan sudah rajin sholat berjamaah, kok masih kena COVID gitu ya? Akhirnya yang salah mana? Yang salah malah jadinya sholatnya. Padahal yang salah itu bukan sholatnya, yang salah adalah dia tidak melakukan upayanya. Gitu ya. Jadi kan kita nggak bisa ini kita ini manusia yang diletakkan oleh Allah di dalam sebab akibat diantaranya ya. Jadi kita nggak bisa berpegang dengan cara seperti itu karena justru akan menjadikan kalau suatu saat terjadi salah, maka nanti persepsi kita juga jadinya keliru. Ya. Kita akhirnya malah menyatakan gitu ya, masa orang rajin sholat kok sakit? Nah gitu ya. Nah gitu ya, Masya Allah itu malah jadinya sholatnya jadi salah deh gitu ya. Masjidnya jadi salah deh gitu ya. Masjidnya malah ini malah jadinya nggak tepat ya. Maksudnya makanya kita harus berhati-hati ya, dilihatlah sikonnya seperti apa. Kalau kami sendiri misalnya di tempat kami di pesantren gitu ya, pesantren kalau karena lingkungan kita ini kan tertutup ya, artinya nggak banyak orang keluar masuk gitu ya.
Ya kalau kita sholat di masjid kita sendiri, ya memang nggak pakai jaga jarak kalau di masjid kita sendiri kan, karena ini bukan masjid umum yang semua orang masuk. Yang sholat di sini terbatas banget, hanya dan aktivitasnya nggak keluar kemana-mana, ya di dalam aja. Sehingga kalau begini, oh insya Allah aman gitu ya. Kenapa? Karena orangnya terbatas. Ini ikhtiarnya kan, orangnya terbatas, bukan orang sembarang orang boleh masuk. Ya, kita kelihatan gitu ya. Oh iya, insya Allah aman gitu ya. Tapi kalau misalnya tuh masjidnya masjid umum, sementara jamaahnya juga dia tuh masih kerja kan ya, berinteraksi dengan orang yang bermacam-macam, kemudian dia mengatakan orang kalau rajin sholat pasti dilindungi, nah keliru ini. Nah, kenapa? Karena penyebabnya ternyata bolong. Penyebab dia untuk dapat selamat jadi bolong. Dia sandarin kepada sholat, padahal sebenarnya sandarnya mestinya adalah kepada upaya yang lainnya tadi ya. Nah, jadi ya mestinya kita harus cukup hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang fatalis kayak gitu ya. Yang pokoknya gini ya. Ini nanti rawan, nanti jangan-jangan kalau kena, nanti kalau misalnya ada yang kena, yang salah jadinya disalahin kemudian Allah gitu ya. Masa Allah nggak melindungi orang yang rajin sholat? Yang salah. Padahal kan yang nggak menerapkan anunya kita ya. Kita betul. Jadi tidak tepat juga ya kalau kita terlalu bukan mempasrahkan, menjadikan sebuah itu sembrono kalau gitu. Iya, ibadah kita dijadikan sebuah alasan bahwa semua itu pasti baik-baik aja gitu, Ustaz ya. Nah, kalau baik-baiknya memang tetap ini protokol juga itu harusnya tetap ditegakkan gitu, Ustaz ya. Saya kasih contoh misalnya begini ya. Jadi, contoh begini ya. Saya ini kan orang rajin ibadah gitu. Masa kemudian jadi stroke gitu ya. Nah, ternyata dia nggak jaga gitu, makan sembarangan gitu ya. Oh iya. Nggak bisa gitu, nggak ada hubungannya itu. Jadi Anda ini mau rajin ibadah atau enggak, antum kalau nggak jaga makanannya, ya kena lah. Gitu. Bisa stroke juga itu, bisa darah tinggi, bisa asam urat gitu ya. Makanya coba nggak peduli kan, yang namanya ustadz, namanya kiai, dengar nggak kalau mereka ada yang kemudian kena stroke, asam urat ya? Apa mereka nggak beribadah? Rajin banget, kita kalah sama mereka kalau ibadahnya. Tapi kok mungkin kita bertanya tuh, itu apa salah kiainya ya? Apa salah sholatnya? Bukan. Kenapa? Mungkin karena memang kurang menjaga makanannya kan. Akhirnya kemudian secara sunatullahnya ya orang yang nggak jaga makanannya, ya sakit deh gitu ya. Jadi sama, ini harus kita lihat di situ ya. Orang rajin sholat, terus kemudian dalam musim pandemi ini dia nggak berhati-hati terhadap penularan virus, ya sholatnya nggak akan menghentikan, gitu ya. Dia sudah melanggar sunatullah, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini kita bisa kiasan sama yang lain lagi lah. Jadi kita nggak bisa juga, saya ini rajin sholat, nggak mungkin lah kecelakaan, nggak bisa juga. Nanti kemudian naik motor ngebut dia. Alasannya rajin sholat ngebut. Ya, terus nyalain Allah nanti Ustaz ya. Nyalain Allah kalau jatuh. Percuma dong saya sholat kalau masih celaka gitu Ustaz. Sama, ini jadi jangan sampai kita nih salah nempatin ya, nanti khawatirnya jadi keliru semua. Ya. Jangan sampai semua ibadah kita menjadi dasar perhitungan atas musibah kita itu kan Ustaz ya. Alhamdulillah. Ya ini waktu sudah mendekati berakhir Ustadz, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi, jadi sebelum kita akhiri silakan Ustadz jika ada pengantar penutup terkait dengan materi kita pada malam ini terkait dengan tawakal ya Ustadz ya, materi kita tentang tawakal, silakan Ustadz jika ada penutup. Alhamdulillah kita sore malam ini kita sudah menyelesaikan kajian kita terkait dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan 4 yang akan mengokohkannya ya. Yang pertama adalah dengan mencintai Allah, dengan takut kepada Allah, yang kedua, yang ketiga dengan rojak kepada Allah, dan yang terakhir yang keempat adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Ikhwati rahimakumullah semuanya, kita harus mengupayakan seumur hidup kita supaya 4 hal tadi selalu berada bersama kita, gitu ya. Kita tumbuhkan semaksimal mungkin. Ini tentu tidak menjadi tugas ringan pasti, dan juga tidak menjadi tugas yang akan berakhir, tapi akan menjadi tugas seumur hidup kita. Kita seumur hidup kita memiliki misi untuk bagaimana cinta kita kepada Allah semakin besar. Bagaimana khauf kita, takut kita kepada Allah juga semakin besar. Bagaimana juga roja harapan kita kepada Allah tidak pernah surut. Dan bagaimana tawakal kita kepada Allah tidak pernah kendor. Gitu ya. Nah, 4 hal ini menjadi tugas seumur hidup kita kaitannya dengan cabang-cabang iman. Kita berharap semoga nanti kita meninggal dalam keadaan membawa iman kepada Allah dengan 4 unsurnya tadi lengkapnya, insya Allah. Amin ya. Kemudian setelah ini kita akan membahas bagian lain tentang keimanan kepada Allah ini yang berkaitan dengan rukun iman yang 5 lainnya ya, dari 6 rukun iman. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan bagian kedua, yakni beriman kepada para Rasul dan apa yang bisa menguatkan, karena beriman kepada Rasul itu juga memiliki unsur yang bisa menguatkan dan melemahkannya. Insya Allah begitu yang bisa kita kaji pada kesempatan malam ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Alimin Muhtar. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan lindungi Allah. Mudah-mudahan kita kembali bertemu minggu depan ya Ustaz ke dalam kajian rutin ini yang insya Allah akan rutin laksanakan oleh Madrasah Ukhuwah. Kepada rekan-rekan yang ingin kembali mendengarkan kajian ini, silakan untuk bisa subscribe YouTube Madrasah Ukhuwah, subscribe, follow. Jadi kalian akan mendengarkan semua kajian-kajian kami yang live itu direkam kembali oleh Madrasah Ukhuwah, jadi suatu-waktu bisa didengarkan. Ustaz, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz. Sehat-sehat selalu Ustaz. Amin. Saya live ya.